sehat. Oke, gimana kabarnya Miss pagi ini? Luar biasa. Luar biasa ya, sudah siap untuk melakukan pendampingan individu kelima. Iya. Pada hari Selasa 10 September 2024. Kita insya Allah selama 3 jam penuh atau 4 JP kita akan sedikit mengulas tentang hal-hal yang terkait dengan pendidikan guru penggerak yang Miss Gulu sudah sampai ke tahapan pendampingan individu kelima. Kelima. Hore banget. Terus untuk pendampingan kelima ini kita fokusnya pada ini ya Miss ya, tentang hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan. Ada banyak sebenarnya kita tentang pengambilan keputusan, kemudian tentang pemetaan aset tersebut, kemudian ada lagi hasil atau review dari coachingnya Miss Gulu, kemudian nanti ada tindak lanjut yang berikutnya. Banyak lah pokoknya gitu ya. Tapi kita nggak usah ini, mudah-mudahan tidak akan membosankan selama 4 JP atau 3 jam berdiskusi terkait dengan perkembangan Miss. Terus untuk yang 1 bulan terakhir ini kira-kira apa saja yang sudah Miss lakukan terkait dengan kemajuan dari Miss melakukan PGP, pendidikan guru penggerak? Saya merasakan 1 bulan ini ya Terakhir banyak hal yang baru gitu dalam pembelajaran saya sehari-hari. Seperti contoh pembelajaran berdiferensiasi itu saya selalu coba gitu pada saat pembelajaran, jadi mencoba membuat diferensiasi proses, konten sama produk gitu ya buat anak-anak. Bahkan saya juga sempat tanya nih sama anak-anak, kalau buat pembelajaran seperti ini nih bikin kamu kelompok terus tugasnya ada yang beda-beda gitu, kamu merasa ribet nggak? Kamu merasa beban nggak gitu? Enggak Miss gitu aja Miss, saya lebih suka gitu kan, karena bisa pilih apa yang saya mau, kata yang mau saya kerjakan gitu, apa yang saya bisa. Oh ya udah, oke, berarti saya merasa memang pembelajaran diferensiasi ini ya seperti inilah yang mereka itu inginkan gitu. Enggak misalnya 20 soal yuk kerjain, mungkin buat satu anak itu hal yang biasa gitu kan ya mungkin anak yang lain nggak ngerti apa gimana gitu kan, jadi beban buat mereka, ujung-ujungnya nggak dikerjain gitu kan. Tapi setelah ya sebulan ini melakukan pembelajaran berdiferensiasi, memang sih sedikit ada repot, tapi saya merasa kedepannya justru saya jadi nggak repot gitu kan. Semua anak-anak bisa memenuhi target atau tujuan yang saya inginkan. Itu satu. Terus ya kita juga mulai memberikan dampak ya, apalagi kan kita juga ada komunitasnya kan gitu. Mungkin saya juga pernah cerita ya ke ibu, saya udah mulai, karena kan jam pelajaran saya nggak begitu panjang gitu, untuk membuat presentasi itu terkadang memakan waktu gitu, kita menyiapkan ini itu, belum anak-anaknya juga menyiapkan ini itunya, memakan waktu. Ini kita pakai flip chart itu, dan ternyata di yang kita lakukan itu cukup berdampak, dan teman-teman yang lain juga banyak yang akhirnya menggunakan flip chart kayak gitu kan, sehingga ya saya merasakan ternyata kita sebagai CGP juga sebenarnya bisa memberikan dampak, walaupun mungkin nggak terlalu wow gitu ya, tapi dalam hal yang kecil-kecil dulu kita sudah memberikan dampak gitu. Kayaknya itu sih Bu sejauh ini kalau yang terlihat ya. Gitu. Tapi sangat keren loh Miss, waktu kemarin yang pendampingan individu sebelumnya kan yang kita ada di kelas itu, anak-anak sangat antusias walaupun istilah kata ya siang gitu kan, Iya. dalam kondisi yang ya istilah kata melelahkan, tapi itu kayak nggak capek karena kan Miss pandai untuk membawakannya dengan suasana kelas yang seperti itu kondisinya, kemudian bagaimana caranya untuk mengantisipasi atau membawa kepada pembelajaran yang berdiferensi tadi ya, sesuai dengan kebutuhan siswa ya, butuhnya di lapangan Ya silakan, yang penting dikerjakan. Apa yang akan disampaikan itu tercapai gitu. Iya. Jadi ada meaningful learning gitu ya. Iya. Betul kan ya? Iya betul. Iya. Jadi anak saya itu sekarang begini, Miss kita boleh kerjain di luar kan? Boleh. Gitu. Gak mesti harus dalam satu kotak terbatas gitu Iya. ya. Jadi bisa di mana saja, karena alam itu sebenarnya adalah laboratorium. Yes. Keren banget. Keren. Terus mungkin
mungkin nanti juga apa namanya Miss Glo juga akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran apa namanya aksi nyata Miss kepada yang kemarin pra observasi, observasi dan pasca observasi dengan rekan sejawat. Tapi nanti mungkin ya itu penayangan nanti. Oke, selanjutnya Miss untuk terkait dengan hal-hal yang ini kita masuk ke penerapan aksi nyata modul 3.1 nih tentang proses pengambilan keputusan. Kira-kira apa saja tuh yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan modul 3.1? Ya memang banyak hal ya Bu yang bisa mempengaruhi apa namanya kita mengambil keputusan kan, misalnya tentang etikanya atau misalnya. Iya, jadi memang dalam hal pengambilan keputusan itu kita banyak mengalami dilema-dilema ya. Salah satunya dilema etika. Mungkin bahkan permasalahannya sampai sekarang masih sama tuh, Bu. Kalau untuk saya pribadi di sekolah gitu. Satu sisi kita misalnya kasihan, satu sisi tapi dia tidak kasihan sama gurunya misalnya gitu ya. Itu sih Bu yang menurut saya menjadi dilema. Terus selain itu terkaitan dengan regulasi yang ada gitu. Mungkin kalau saya boleh ngomong nggak ya kalau antara sekolah negeri sama sekolah swasta itu kan akan berbeda. Kalau kita swasta fine aja kalau kita misalnya mengeluarkan seorang murid gitu ya. Tapi kalau di negeri kan sepertinya kalau bisa jangan gitu. Bagaimanapun kita harus memenuhi kebutuhan si murid itu kan, berorientasi pada murid kan. Nah, itu yang menjadi dilema. Jadi ya sebenarnya selalu jadi dilema itu ya dilema etikanya. Itu sih Bu kalau saya pribadi ya dalam hal mengambil keputusan yang tidak berkaitan dengan apa berkaitan dengan hidup orang lain mungkin tidak terlalu sulit, tapi kalau berkaitan dengan hidup orang lain ya atau berkaitan dengan murid itu memang butuh pertimbangan yang sangat banyak gitu ya, misalnya ya terkait regulasi ataukah terkait dengan apa namanya apakah kita nanti melanggar hukum kah ya, seperti itu sih yang menjadi kesulitan juga pemikiran juga ya Miss ya. Terus kira-kira dari permasalahan yang tadi Miss sampaikan itu apa mungkin kemungkinan untuk pengembangannya bagaimana atau untuk yang dievaluasi atau yang perlu diperbaiki apa? Sebenarnya kalau menurut saya mau bagaimanapun permasalahannya kita perlu berani sih kalau menurut saya, apalagi kita sebagai pemimpin ya harus berani apapun yang keputusan yang kita ambil dan bagaimanapun resikonya kita harus berani dan jangan sampai melemparkan kesalahan kepada orang lain gitu sih. Itu sih yang saya pelajari ya selama ini gitu, atau melihat dari experience orang lain tuh gitu. Mungkin kedepannya berarti saat saya menjadi pemimpin ya saya harus berani mengambil resiko. Berarti untuk mendukung nih, ini kan tadi kan Miss Glo sudah sampai kepada visionernya Miss Glo ya. Jadi untuk kalau besok saya akan menjadi pemimpin, saya akan berani mengambil keputusan. Kira-kira untuk mendukung keputusan itu apa yang Miss butuhkan? Of course keberanian ya kan. Tentu saja harus keberanian dan kepercayaan diri. Tapi memang selain itu ya kita harus mengenal lingkungan kita juga dengan baik gitu, sehingga keputusan yang kita ambil tidak mencederai orang lain. Seperti itu sih menurut saya. Nah, itu tadi terkait dengan tidak merugikan atau tidak mencederai orang lain tuh. Kira-kira Miss Glo punya pengalaman tentang tadi pada saat pengambilan keputusan, dilema etika dan seterusnya itu, baik itu dengan murid maupun dengan rekan. Silakan diceritakan. Mungkin sebelum saya mengenal pembelajaran CGP ini ya, saya kan kadang berpikir gampangnya aja karena kita guru jadi lebih banyak bersinggungan sama murid ya. Kalau dengan rekan sejawat saya tidak terlalu banyak punya singgungan seperti itu. Jadi mungkin dulunya saya berpikir ya udah kamu kan berarti tidak mengikuti regulasi yang ada gitu. Saya tidak memikirkan latar belakang dia seperti apa, etikanya juga seperti apa. Saya tidak memikirkan kalau tidak memenuhi regulasi berarti kan kamu tidak naik kelas. That's it gitu. Saya nggak peduli latar belakangnya dia itu kenapa dia begitu gitu ya. Itu saya yang dulu. Tapi memang saya yang sekarang ya berbeda gitu. Saya akan memikirkan dampak kedepannya nanti ini anak bagaimana gitu. Walaupun kadang-kadang anak-anak itu kita
kita mikirin dia nggak mikirin perasaan gurunya yang udah capek-capek ya kan ngurusin dia gitu kan. Tapi ya begitulah ya guru ya, kita sudah memilih menjadi guru ya harus menerima apa yang menjadi apa dibilang resiko, bukan resiko ya ya dampaknya seperti itu. Oke, berarti kan Miss lagi dalam proses ini menuju kepada pengambilan keputusan secara baik dan lebih memenuhi syarat-syarat kesehatan hati. Nah, kira-kira apa yang Miss butuhkan atau Miss perlu tingkatkan lagi dalam hal pengambilan proses pengambilan keputusan? Ya tadi memang saya jujur aja punya keberanian itu hal yang cukup sulit ya kalau menurut saya gitu. Apalagi saya tipikal orang yang agak take it easy gitu kan, santai aja. Tapi sebenarnya kurang berani juga misalnya mengambil keputusan itu. Satu sih yang harus lebih berani lagi, and then ya punya kepercayaan diri, and then punya knowledge atau pengetahuan yang ya kita sebagai pemimpin itu harus punya pengetahuan ya Bu ya, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita bagikan itu tidak jadi hal yang semena-mena gitu. Itu sih Bu. Oke, jadi terus ya berarti untuk pengambilan keputusan memang harus satu sisi memperhatikan kepentingan berbagai pihak, satu sisi lagi jangan sampai mencederai orang lain, satu sisi butuh keberanian atau hal-hal yang kita harus lakukan. Mengesampingkan ketidakenakan atau dalam tanda kutip kepakeruhan ya, pakewuh gitu loh. Jangan sampai nanti hal ini akan berdampak yang lebih buruk atau berdampak yang lebih baik, itu menjadi sebuah apa istilah kata adalah sebuah pertimbangan mungkin barangkali seperti itu ya Miss ya. Baik Miss, setelah tadi kita berbicarakan tentang penerapan aksi nyata modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan, kita sekarang menginjak pada rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, untuk yang rancangan program yang berdampak pada murid itu kira-kira bagaimana Miss tentang rancangan programnya, tujuan programnya, apakah sudah dilaksanakan atau belum, atau sudah di desain atau belum? Ini berkaitan sama yang tentang kepemimpinan murid. Betul, itu ya? Betul. Oke. Memang kalau untuk mengingat kan kalau kita membuat program kan kita juga harus mengingat aset yang kita punya ya. Nah kalau aset ibaratnya kalau waktu kita nggak punya waktu yang panjang untuk membuat sebuah program yang yang cukup besar lah kalau menurut saya kalau disekolahkan, karena waktu yang kita punya singkat. Akhirnya saya berpikir karena saya sedang belajar melakukan pembelajaran berdiferensiasi, teman saya juga ada yang sedang melakukan pembelajaran diferensiasi. Menurut saya dan saya melihat, udah saya baca-baca juga ya banyak artikel, ternyata pembelajaran berdiferensiasi juga bisa meningkatkan kepemimpinan murid atau students agency ya. Nah, kan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak diberi kebebasan untuk memilih gitu, memilih sesuatu hal yang mereka minati. Nah, rencana saya mau membuat sebuah choice board. Jadi sebuah papan pilihan itu sih sudah saya kerjakan di mapel saya sendiri gitu. Jadi misalnya kalau mata pelajarannya tentang subjeknya adalah asking and giving opinions misalnya. Jadi saya udah menyediakan, karena waktu itu saya belum bikinnya choice board, jadi saya bikinnya pos-pos gitu. Kamu mau mengerjakan misalnya pos ini, tugasnya adalah kamu membuat comic strip yang berkaitan dengan asking and giving opinions. Lalu kalau kamu memilih post 2, berarti kamu membuat sebuah teks yang berisi opini kamu terhadap misalnya tema-tema yang sedang happening sekarang. Terus kalau misalnya post 3, kamu itu membuat sebuah interview gitu. Kayak saya kasih kayak di TikTok itu, do you speak English gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi mereka diberi kebebasan untuk memilih, dan memang setiap boards-nya itu memiliki jadi lupa, buat penilaian, rubrik penilaian. Nah, kalau semakin keren misalnya dalam bentuk drama atau bentuk interview, itu nilainya akan semakin besar ketimbang dia membuat tulisan gitu ya.
memang ada kadarnya gitu saya buat, dan ternyata hasilnya bagus gitu. Ternyata anak-anak murid juga, anak-anak pada excited untuk mengerjakannya. Jadi saya rasa oke juga nih kalau misalnya guru-guru bisa membuat choice board, karena menurut saya juga mereka akan belajar menentukan sendiri apa yang mau mereka kerjakan kan. Mereka juga bisa menggali potensi mereka gitu dalam hal mengerjakan penugasannya gitu. Jadi kedepannya saya mau membuat choice board, and then mungkin saya akan mengajak gitu beberapa guru yang misalnya Bu Tri kan udah tahu diferensiasi ya. Jadi untuk beberapa mapel, dan saya akan memulainya dari komunitas ini praktisi dulu sih gitu, untuk menjalankan choice boards ini. Jadi papan pilihan gitu Bu. Jadi ada papan pilihan penugasannya apa, anak-anak bisa pilih kayak gitu. Lalu untuk indikator pencapaian tujuannya itu melalui rubric tadi ya? Iya. Oke. Lalu kira-kira untuk tantangannya dalam melaksanakan program apa aja, Miss? Tantangannya ya satu, kita harus memberikan pemahaman dulu kan, sebenarnya membiaskan dulu ke teman-teman, itu juga sebenarnya jadi tantangan juga. Lalu kadang-kadang anak-anak itu juga masih belum paham ini maksudnya gimana ya. Itulah kenapa kalau menurut saya, karena balik lagi jam sekolah saya itu singkat, harusnya pembelajaran itu adalah blended learning. Ya, jadi anak-anak itu sudah tahu apa yang akan dipelajari di sekolah. Jadi di sekolah kita udah enggak, yuk nyatet ya. Enggak, setidaknya mereka udah figure out something gitu, udah punya gambaran tentang pembelajaran yang akan dilakukan gitu. Itu berarti yang tantangannya tadi, karena itu ya harus ada pembiasan, memberikan penjelasan, tapi upaya untuk menghadapi tantangan blended learning tadi ya, terkait dengan waktu pembelajaran. Iya, betul. Oke, sip. Oke, sepertinya secara garis besar sudah ada bayangan dan sudah ada sudah ada alur pada pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid Indonesia. Jadi nanti tinggal ditindaklanjuti untuk langkah-langkah selanjutnya. Oke, kita sekarang ke yang selanjutnya lagi nih, Miss. Tadi sudah modul 3.1, kita sekarang kembali flashback kembali yang awal dulu kita pendampingan individu tentang komunitas praktisi. Tadi juga Miss juga sempat menyinggung ya, akan melaksanakan mengajak beberapa guru atau mapel terutama pada komunitas praktisi. Nah, bagaimana tuh Miss pada saat rencana Lokakarya 2 kan itu kan ya, perintisan komunitas praktisi di lingkungan Ibu bagaimana? Memang sih kalau kesininya agak belum terlalu dibilangnya ya, belum terlalu banyak kegiatannya. Mungkin karena komunitas praktisi di sekolah saya sekarang kan Jawa Barat lagi CGP ya, apa sih CGP instan itu tuh, pendidikan guru penggerak Jawa Barat. Itu terus udah dia CGP dia harus PPG gitu. Jadi kita baru bisa berdampaknya pada hal-hal yang nggak terlalu yang wah gitu ya Bu. Seperti tadi saya bilang, penggunaan flip chart itu sudah mulai berdampak ke teman-teman yang lain, dan anak-anak juga udah mulai paham tuh, ternyata setiap pelajaran itu juga guru-guru banyak yang menggunakan itu. Jadi udah mulai terbiasa gitu melakukan presentasi di depan kelas. Dan ya paling ya itu yang program choice boards itu akan saya biaskan ke rekan-rekan komunitas praktisi supaya program ini bisa tercapai. Oke, berarti tadi untuk perubahan yang menyenangkannya adalah salah satunya guru-guru bisa terbiasa presentasi ya Bu ya. Iya. Tadi ya Miss ya, tadi saya menyimak dari apa yang sudah Miss paparkan. Juga pemakaian flipchart, dan mungkin juga nanti akan mengaktifkan atau membiasakan adanya choice board untuk guru-guru. Nah, kemudian yang akan dilakukan untuk komunitas praktisi setelah program selesai kira-kira apa? Kalau kita sudah selesai nih program CGP-nya nih, jadi C-nya rontok nih di DGP nih, apakah komunitas praktisinya akan diberanguskan karena sudah selesai, ataukah ada tindak lanjutnya? Silakan. Sebenarnya saya baru mengenal istilah komunitas praktisi itu kan di CGP ya, tapi karena memang kebetulan
teman-teman di dalam komunitas ini ada teman-teman yang istilahnya sefrekuensi lah sama kita gitu kan. Jadi memang kita sudah suka berdiskusi tentang pembelajaran. Jadi saya merasa even saya sudah tidak menjadi seorang sudah tidak belajar, C-nya itu sudah hilang ya. Saya merasa akan tetap berlanjut gitu, karena bagaimanapun kita masih sering suka berbagi ilmu gitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Oke, berarti akan tetap lanjut ya Miss ya, karena terkait dengan share ilmu. Ilmu itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah habis, karena dinamis dan selalu mengikuti perkembangan. Oke. Lalu kira-kira dukungan apa saja yang diperlukan untuk menghidupkan terus dengan adanya komunitas praktis itu, meskipun nanti sudah tidak ada mungkin Miss sudah jadi guru penggerak dan seterusnya. Kira-kira dukungan apa saja yang dibutuhkan? Tentu saja pertama ya dukungan dari kepala sekolah. Bagaimanapun kalau kepala sekolah atau atasan kita tidak mendukung, ya segala sesuatunya akan sulit gitu kan. Kita tidak mungkin bergerak sendiri tanpa dukungan dari beliau, yang pasti dari kepala sekolah. Yang kedua dari rekan sejawat gitu. Saya berharap semua teman-teman sih bisa sefrekuensi ya gitu. Kadang-kadang kan ada yang beda gitu kan. Padahal kan kita di sekolah memang untuk bekerja ya untuk siswa gitu kan, untuk murid, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semoga teman-teman juga bisa menyadari filosofi tersebut gitu dan bisa menghidupinya. Ya, menurut saya itu yang terpenting sih dari kepala sekolah dan rekan-rekan. Sisanya tentu saja dari orang tua murid, orang tua murid gitu. Untuk keluarga bagaimana Mas? Keluarga saya sih of course mendukung apapun yang sampai ke ikan-ikan juga. Sepanjang saya bahagia. Amin. Gitu. Nah itu dia, kata bahagia itu yang menjadi ciri khas kita ya. Yang penting kita bahagia. Apapun itu bentuknya. Oke Miss, setelah kita berbincang tadi terkait dengan pengambilan keputusan, kemudian ada juga tentang komunitas praktisi. Nah, kita akan melakukan ini nih, saya mungkin sebagai observer, kemudian Miss Flo bersama rekan sejawat nanti akan melakukan diskusi atau coaching gitu kan, terkait dengan pendampingan di dalam kelas gitu ya, observasi dan pasca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lianti Nova Gloria Bleska Putri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin melakukan observasi kelas, yang mana kelasnya tersebut adalah kelas rekan kerja saya, yaitu Ibu Tri Wahyu Rezeki. Bagaimana kabarnya Bu Tri? Alhamdulillah baik. Oke, jadi udah siap ya? Sehat. Jadi udah siap ya saya lakukan praobservasi dulu sebelum melakukan observasi? Insya Allah siap. Baik, mungkin sebelum kita mulai praobservasinya, Bu Tri boleh memperkenalkan diri dulu ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Rezeki. Saya mengajar DPK, Dasar Kompetensi Kejuruan di kelas 10 dan itu fase E dan fase F di kelas 11 dan 12. Apalagi saya juga di sini sebagai kepala jurusan TKJ. Oke, terima kasih ya Bu Tri. Kita mungkin boleh mulai langsung praobservasinya. Jadi Ibu udah mempersiapkan RPP dong yang pasti ya, modul ajar untuk pembelajaran observasi nanti. Saya mau tanya nih, apakah bentuk modul ajarnya sudah berdiferensiasi atau belum? Modul ajarnya sudah berdiferensiasi. Baik, saya mau tanya ya Bu, tujuan pembelajaran dari nanti saat observasi itu apa aja? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami perkembangan teknologi pada teknik jaringan dan telekomunikasi 5G dan microwave link. Kemudian juga peserta didik dapat melakukan pengembangan. Tadi kan perkembangan ya. Terus ini pengembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi
5G dan microwave link sama ya. Terus dan peserta didik mampu menganalisa isu-isu implementasi teknologi jaringan yang yang terkini ya. Terus keamanan informasi, terus penetrasi internet secara mandiri. Oke. Ngomong-ngomong tadi tujuan pembelajaran untuk kelas berapa ya, Bu? Untuk kelas 10 fase E. Oh, kelas 10 fase E. Baik, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sudah jelaskan, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu pengen capai? Oke, karena ini kelas 10 ya, karena baru, jadi saya pengen mengembangkan kolaborasi. Kemudian juga selain kolaborasi, mandiri dan juga penambahan kompetensi untuk mereka kayak gitu ya. Kenapa sih kolaborasi? Karena kan dalam sekelas ini apalagi baru kelas 10 kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Makanya dilakukan kolaborasi sehingga lebih mengenal teman-temannya. Oke. Apakah sejauh ini ada mengalami masalah tentang hal kolaborasi anak-anak gitu sehingga yang menjadi area pengembangan adalah kolaborasi? Karena kan gini, kenapa kolaborasi ya? Karena kan kemampuan anak juga kan awalnya kan sebelumnya kita sudah melakukan asesmen awal ya. Itu kelihatan gitu anak yang memang sudah mengerti materi yang akan dibawakan, nggak usah jauh-jauh lah tentang teknologi yang sekarang apa gitu. Banyak juga anak yang hanya tahu ya itu Bu, yang penting bisa internet gitu. Jadi karena kita sudah sejauh mana mereka mengerti tentang TKJ gitu, kenapa milih TKJ, terus TKJ itu apa ya, dari asesmen awal itu makanya modelnya itu kolaborasi, jadi nanti dibikin per kelompok kayak gitu, sesuai dengan hasil jawaban pada saat asesmen awal. Oh iya. Jadi asesmen awal memang Ibu gunakan sebagai acuan juga ya dalam pembuatan kelompok misalnya. Oke, dan untuk area pengembangan ini strategi apa yang Ibu siapkan agar berjalan dengan baik nih kira-kira pembelajarannya? Oke, kalau strategi saya juga sudah menyiapkan PowerPoint, kemudian ada juga video dan audio yang buat contoh dari yang materi yang akan saya ajarkan. Kemudian juga ada buku bacaan yang bisa dipinjam di perpustakaan. Baik, iya baik itu saja Bu observasi kita kali ini. Good luck. Terima kasih. Kalian tugasnya ya hari ini kan pembelajaran kita mulai nih. Nah, kita mulai pembelajaran perkembangan teknologi 5G ya. Nah, teknologi 5G berarti nanti tugas saya apa Bu? Oh, tugas kamu modelnya kayak studi kasus. Kalau perkembangan itu nanti berhubungan apa ya? Oh, berarti nanti mulai dari 1G saya cek. Tugas kalian kayak gitu. Terus jalannya itu seperti apa? Contohnya apa? Kayak gitu. Teknologi 5G ya. Jadi nanti yang kamu lakukan yaitu kamu diskusi dengan teman sekelompok. Ya, diskusi tentang perkembangan teknologi 5G. Kamu mau nulis mungkin dari asal muasalnya boleh. Kemudian pertama itu kalau misalnya saya mau bentuknya dari komputer bentuk tabung hampa gitu ya, itu nggak masalah ya. Mulai dari nanti 5G, kemudian 4G, kemudian 3G, yang sekarang masih ya 2G, 1G, itu juga kamu boleh. Ngerti sampai sini? Nah, nanti pengerjaannya itu boleh dalam bentuk poster. Ngerti? Boleh dalam bentuk poster, PowerPoint juga boleh, atau misalnya video presentasi dalam bentuk video juga boleh. Terus kemudian dalam bentuk apa lagi? Nah, again, ayo apa lagi? PPT tadi udah. Nah, itu bebas, kalian mau bentuknya kayak gimana untuk mendeskripsikan tugas dari saya ya. Jadi misalnya punten, kayak misalnya kamu dalam bentuk PP ini kan juga link nih, yang di sini ya nih contohnya.
Nanti kamu buka YouTube, di sininya nih ya, di HTTP-nya, di alamatnya ada nih. Di sebelah misalnya 1G, kalau udah dapat videonya nanti. Oh, kalau yang 2G kayak gimana? Oh, kelemahan sama kelebihannya apa? Itu terserah kamu bikin gimana. Saya mau lihat laporannya nih sampai mana begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya saya masukin gambar boleh nggak? Mau nggak? Udah boleh dikerjain. Itu kan punya copyright. Copyright. Kompas kok copyright. Perbedaannya juga Mumpung ada di sini daripada bikin video, materi, kayak gitu ya. Kemudian, nih, itu udah megang buku kan? Catat yang harus kamu catat tentang teknologi 5G, udah. Berarti kalau misalnya kamu udah riset harus ada sumbernya ya. Yang tadi tuh yang linknya itu harus ada sumbernya. Yang kedua, setelah mendapatkan hasil. Baik, Miss Glo, terkait dengan pendampingan dengan rekan sejawat nih ya, kemudian kita mengimplementasikan apa yang sudah ada dari pendidikan guru penggerak yang Miss Glo sudah disampaikan pada saat PI 4 terakhir itu kan ada praobservasi, kemudian Miss Glo juga sudah melakukan observasi. Nah sekarang kita persilahkan nih Miss Glo untuk melakukan pasca observasi dengan metode coaching, mungkin dengan alur Tirta atau alur apa terserah Miss Glo, kepada Ibu Tri ya, selaku rekan sejawat dari Miss Glo. Silakan. Baik, halo, selamat pagi Ibu Tri. Selamat pagi Miss Glo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu, kemarin kan kita sudah melakukan praobservasi, ya. Saya juga sudah melakukan observasi pada pembelajaran Ibu. Nah, sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatannya berdiferensiasi ya, Bu? Iya. Gimana Perasaannya senang sekali karena karena bisa membantu anak dalam memahami pelajaran. Anak-anaknya juga happy, senang ya karena bisa mengeksplor dirinya sendiri. Apakah tujuan pembelajarannya juga tercapai itu pada saat pembelajaran tadi? Ya, tujuan pembelajarannya tercapai karena kan di sini kemarin itu tujuan pembelajarannya itu kan tentang pengembangan ya. Selain pemahaman juga pengembangan dari penerapan teknologi 5G dan microwave link kayak gitu. Jadi semuanya tercapai. Oke. Adakah Ibu menemukan hambatan nih saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Hambatannya mungkin karena saya mengajar fase E ya di kelas 10, anak-anaknya ini kan baru masuk ya ke lingkungan baru gitu, dibentuk kelompok yang mereka juga tidak saling mengenal. Mungkin kenal hanya beberapa anak saja gitu berdasarkan nama. Nah, hambatannya paling ya jadi awal-awalnya itu kolaborasinya itu tidak terlalu aktif ya, jadi pasif gitu. Cuma setelah dibilang ayo semuanya bebas mau berpendapat seperti apa menurut hasil pemikiran kalian sendiri kayak gitu. Jadi mulai berjalan dengan aktif. Alhamdulillah. Jadi dengan menstimulasi anak-anak akhirnya pembelajaran bisa lebih aktif gitu ya Bu ya. Baik, kemarin kan Ibu ada beberapa area yang ingin Ibu kembangkan ya seperti kolaborasi, kemandirian, skill dan keterampilan. Apakah saat pembelajaran kemarin juga hal tersebut terlihat saat pembelajaran? Iya, terlihat ya kalau dari kolaborasi pasti terlihat. Kalau dari kemandirian dengan anak belajar mengungkapkan apa yang ada di pemikirannya, di idenya gitu ya, itu juga termasuk mandiri. Dan kalau skill pasti mereka dengan mereka berusaha mencari, kan saya mengizinkan jika mau browsing karena saya menyediakan video ya, video mereka mau melihat itu pun istilahnya skillnya juga tercapai. Oke, bertambah ya skillnya. Baik, adakah rencana Ibu ke depan yang berkaitan dengan kolaborasi dan kemandirian dan juga skill anak-anak nih untuk pembelajaran ke depannya? Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin karena ini kan saya bagi per kelompok itu berenam ya, paling sedikit berlima. Jadi untuk kedepannya itu saya pengennya sih paling bertiga saja gitu. Jadi anak lebih terasah gitu ya, lebih dapat mengeksplor dirinya kayak gitu. Kalau bareng-bareng kan istilahnya keroyokan itu kan paling setuju, paling dia cuma pendapat
pemikiran sekilas gitu, tapi kalau misalnya bertiga kan dia dapat menggali lebih dalam gitu ya, potensi yang ada di diri dia. Oke, tapi kalau buat kelompok itu Ibu berdasarkan apa tuh? Apakah Ibu pernah melakukan assessment diagnostik gitu sebelumnya? Iya, saya sebelumnya itu melakukan sebelum pembelajaran ya. Awal pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik kayak gitu. Jadi secara kognitif juga, kemudian juga saya juga jadi mencari tahu perasaan mereka ketika belajar di pelajaran saya apa. Itu awal-awal. Nah, jadi saya membentuk kelompoknya itu berdasarkan hasil asesmen awal. Jadi biar anak ini yang istilahnya yang sama lah, passionnya sama itu biar bisa sekelompok gitu. Iya, jadi memang berdasarkan minat mereka atau berdasarkan ya hal-hal seperti itu ya Bu ya. Baik, untuk mengembangkan area yang sudah Ibu tentukan ini, apakah sekiranya Ibu membutuhkan bantuan gitu dari orang lain atau dari rekan sejawat gitu? Pasti membutuhkan ya, karena kan nggak mungkin juga kita menerapkan sendiri. Jadi saya harap sih ke depannya nanti semua teman-teman saya rekan sejawat itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Anak juga jadi terbiasa kayak gitu ya. Terbiasa karena assessment awal ini kan nggak mungkin di pelajaran saya dengan di pelajaran Miss Glow itu sama kan, pasti beda ya. Jadi anak juga lebih dekat dengan yang lain, kemudian juga dapat mengembangkan dirinya. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan mulai misalnya mengajak rekan kerja Ibu gitu, yuk kita mulai coba melakukan hal yang berbeda gitu di pembelajaran. Adakah rencana Ibu gitu kapan? Saya sih berharap mungkin nanti bisa mengadakan IHT ya, misalnya Miss Glow yang membawakan gitu tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu, memberikan sebenarnya memberikan pengetahuan baru yang kita dapat selama di CGP kayak gitu. Misalnya pengetahuan baru Miss Glow nih, udah menjalankan CGP berapa lama, inilah yang saya dapat dan kita bisa saling berbagi kayak gitu. Oke, iya saya juga melihat saat observasi pembelajaran sih Ibu juga sudah sangat baik gitu. Diferensiasinya baik dalam proses konten dan produknya juga sudah terlihat gitu ya, dan ya semoga hal ini juga bisa memberikan dampak juga ke guru-guru lain supaya bisa melakukan hal yang sama gitu seperti yang Ibu Tri lakukan gitu. Baik Ibu, semoga Ibu selalu ingin mengembangkan diri ya gitu, dan semoga selalu sukses juga buat Ibu Tri. Iya. Iya, sama-sama Ibu, dan semoga kedepannya segala sesuatunya juga boleh berjalan lebih baik lagi. Baik, itu saja dari proses coaching pra observasi dan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih. Ya, dadah dulu. Baik Miss, kita sekarang akan melakukan sedikit refleksi tentang proses pendampingan tadi. Kira-kira dari beberapa hal yang sudah kita lalui ini, dari kita membicarakan teknik pengambilan keputusan, dari kemudian kita membicarakan tentang coaching gitu kan, atau kemudian kita membicarakan tentang komunitas praktisi. Kira-kira dari beberapa hal tersebut, mana ini yang paling Miss kuasai? Ya pasti pengambilan keputusan itu yang paling sulit. Oh, paling sulit pengambilan Iya, keputusan ya. iya. Oke. Menurut saya Mulai pembelajaran berpihak pada murid itu oke. oke. Komunitas praktisi oke. Masih bisa. Dan coaching Tapi kalau oke. iya, Kalau yang pengambilan keputusan karena itu menyangkut nasib hidup orang. orang lain ya, ya especially buat hal seperti itu sulit, agak lebih sulit. Itu yang paling sulit ya. Kalau yang lainnya sudah oke ya. Masih bisa, saya masih bisa. Itu juga terkait dengan pertanyaan saya selanjutnya, yang paling dikuasai dan paling perlu teknik pengembangan selanjutnya. Ya kalau dibilang paling dikuasai ya Berpihak pada belajar berpihak kepada murid gitu. Paling Itu dikuasai paling karena sudah dikuasai. sering banget di sebelum CGP pun juga sudah dilakukan. Iya. Walaupun itu belum tahu identitas Iya, namanya, betul. labelingnya belum Iya. tahu gitu. Coaching juga ya lumayan lah bisa, udah mulai memahami seperti ini kalau kita coaching orang, karena pernah dengar juga sebelumnya tapi kurang paham juga, di sini baru paham gitu sih Bu.
Ya, oke. Jadi untuk yang teknik pengambilan keputusan menyangkut dengan dilema etika, Etika, ya, itu iya. kadang-kadang yang memang harus kita apa namanya, mungkin kalau dalam dunia kita ya harus disurat istikharohin dulu. Iya, banyak harus belajar Harus banyak berdoa. pengalaman orang lain juga ya Betul, kan. itu menyangkut jam terbang barangkali Iya, ya, betul. jam terbangnya kita tidak bisa main-main untuk itu. Apalagi kalau sudah menjadi pemimpin kan, menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kebijakan itu yang Iya, sangat, betul. sangat sulit. Nah, tapi itu dari keseluruhan kita tadi tuh, terima kasih Miss sudah melakukan hal yang terbaik yang sudah Miss bisa lakukan selama minimal 1 bulan terakhir ini deh. Dari beberapa bulan kita ya, dari bulan kita berapa sih PI? Udah 5 ya, udah 5 bulan. Iya. Lama ya. Udah lama, udah 5 bulan ya. Kalau misalnya orang hamil pun udah gede gitu Iya. ya, jadi semangat gitu kan. Jadi sampai saat ini pun Miss juga masih berantusias gitu ya, walaupun banyak sekali tugas selain dari CGP pastinya banyak tugas kan, tapi Miss sudah sampai dalam titik yang sudah mendekati titik akhir gitu kan, PI 5, PI 6, apa namanya, panen karya gitu kan. Mudah-mudahan sampai kepada nanti gitu kan. Terus ini Miss, kita kan setelah PI 5 kan ada PI 6. Nah, ini sudah mengingatkan kembali. Jadi nanti pada saat sebelum PI 6 itu Miss melakukan kembali yang itu apa namanya, menyebar angket itu. Yang kita survei umpan balik 350 Berarti masih sama ya derajat. Masih itunya? sama. Masih sama ya terhadap Miss menilai sendiri, kemudian dengan rekan sejawat, kemudian dengan murid, kemudian dengan kepala sekolah. Jadi masing-masing 5 ya. Sama dengan kemarin, cuman ini maksudnya itu sebelum dan sesudah pada saat Miss mengikuti CGP itu efeknya apa. Kan dari situ kan nampakkan sebelum dan sesudah. Itu mungkin Miss untuk sebelum PI 6. Jadi nanti Miss mau melaksanakan besok juga nggak apa-apa, besoknya lagi juga nggak apa-apa, yang penting sudah 5 itu. Kemudian apa namanya, sebelum PI 6 juga nanti juga ada diskusi terkait pemetaan aset. Itu karena PI 6 ini juga insya Allah kita membicarakan tentang pemetaan aset ya, aset-aset yang ada di sekolah maupun aset-aset yang mungkin di luar sekolah di sekitar lingkungan Miss dalam institusi berada seperti itu. Kemudian ada hal yang lain lagi terkait dengan proses pendampingan individu ini, kira-kira apa yang menjadi unek-unek atau kendala atau masukan atau hal-hal yang berkesan dari Miss? Selama PI ini ya, buat saya sih ini sebuah pengalaman yang luar biasa gitu. Ya bahkan bisa bahkan mungkin kalau buat orang lain mengerikan ya. Gitu, kalau di sekolah itu bisa diapain gitu kan ya. Tapi buat saya ini pengalaman luar biasa yang nggak tahu nanti mungkin saya akan mengalami hal seperti ini lagi apa enggak ya suatu saat nanti. Tapi saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat, dengan Ibu Mai juga yang hebat gitu, sehingga saya bisa memupuk kepercayaan diri saya juga gitu kan dalam hal ini. Dan buat saya sejauh ini sangat pendampingan ini sangat luar biasa gitu, karena Ibu Mai juga luar biasa. Jadi buat saya hal ini sangat memberikan banyak pelajaran buat kepribadian saya sendiri, buat pembelajaran saya juga di sekolah. Jadi buat saya tidak ada yang sia-sia. Iya, tidak ada yang sia-sia dan saya rasa sudah sangat baik. Sudah sangat baik ya Miss ya. Iya. Tadi kan Miss menanyakan apakah bisa bertemu lagi ya, nanti kalau Miss jadi PP ya. Oh ya, amin. Iya kan Bu ya, jadi kan Iya. ada sesuatu yang akan kita lalui gitu kan. Kita mengikuti arus tapi jangan terbawa gitu kan. Iya. Kita mengikuti aja. Nanti juga misalnya pada saat titiknya itu nanti sampai ya kita akan sampai gitu kan. Dan itu akan bertemu kembali, nanti akan mengulang kisah lama. Asik. Nah, kita akan review, jadinya ilmu itu tidak akan pernah berhenti. Iya. Selalu Memang ada hal yang saya percaya itu namanya law of attraction. ya, betul. Iya, jadi memang kalau kita orangnya seperti ini, kita akan ketemu sama orang-orang yang frekuensi. Iya, Iya, betul. Nah, dan itu saya udah merasakannya sih, benar juga. Iya, jadinya kita
positive thinking ya, kita Iya. menghindari yang toxic gitu kan, kita memilih frekuensi yang memberikan Iya. positif. Oh keren banget sekarang hari ini ya. Luar biasa. Luar biasa. Iya, memang pembebasan itu penting dan kita selalu akan bergaul dengan orang-orang yang sefrekuensi dalam membangun diri dan lingkungan kita. Oke, terima kasih Miss. Sepertinya seperti itu saja kita melakukan discuss, kemudian melakukan perkembangan terkait dengan pendampingan individu yang kelima. Setelah itu kita mungkin pamit dengan Bapak Kepala Sekolah kalau ada, kalau enggak ya sudah kita lanjut lagi dengan pembelajaran kita di kelas kita nanti. Oke, terima kasih Miss. Kita undur diri. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang sekiranya kurang berkenan tadi terkait, tapi tidak sengaja, yang jelas. Kalau sengaja itu enggak mungkin di kamera. Baik, terima kasih ya Miss ya. Selamat pagi menjelang siang.